Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah tugas makalah, PPT dan video ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang telah mengajarkan kita berbagai banyak ilmu pengetahuan sehingga kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Selanjutnya, saya dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota-anggota yang terdiri dari saya sendiri, Al-Fakhairi Manurrahmah, Miftah Isti Yuraida, Muhammad Rusdi, dan Muhammad Ferdi. Pada pemaparan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi. Pengertian distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengiriman, penyaluran, dan pembagian barang-barang ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pembagian barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada warga negara setempat. Sedangkan pengertian distribusi menurut para ahli ekonomi yaitu proses penyaluran hasil produksi barang atau jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Selanjutnya saya akan memaparkan ayat tentang distribusi yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 29-31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, wala dan janganlah taja'al kamu jadikan yadaka tanganmu maghlulatan terbelenggu kepada unukika lehermu, wala dan janganlah tabsutha kamu mengulurkannya kullal basti segala atau habis-habis. Al-basti artinya uluran, fataq'uda maka kamu akan duduk, malumam tercela, mahsura penyesalan. Yang dimaksud di sini artinya adalah, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu kepada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Selanjutnya ayat yang ke-30, Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu ya besutu mengulurkan atau melapangkan ar-rizqa rizki lima yasha kepada siapa yang dikehendakinya, wa yaqdir dan menentukan kadarnya. Innahu sesungguhnya dia kana adalah bi'ibadihi dengan hamba-hambanya khabiram basira maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi selanjutnya ada yaitu tafsir surah Al-Isra ayat 29-30. Jangan berlaku pelit dengan apa rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu, yang tersebab kepelitanmu itu mengakibatkan hak-hak orang lain menjadi terampas. Larangan pelit ini oleh Al-Quran disimbolkan dengan perilaku orang pelit seolah-olah ia tidak merasa puas dengan cuma menggenggamkan jari jemari tangannya untuk tidak mau memberikan sesuatu itu. Sampai-sampai ia angkat kedua tangannya dan lalu ia letakkan dibelenggukan di atas lehernya. Allah juga melarang mengulurkan tanganmu dengan bentangan yang tanpa batas. Maksudnya dilarang berperilaku terlalu loyal atau terlalu boros dalam hal distribusi, sehingga ia sendiri, keluarganya, atau para pihak yang berhak lainnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Sebab sikap terlalu pelit dan terlalu boros dalam mendistribusikan ekonomi dan keuangan itu sama tidak baiknya. Bagaimanapun perilaku pelit maupun boros itu pada gilirannya menyebabkan pelakunya menjadi orang yang tercela atau dicela. Yaitu selanjutnya ada pun
kesimpulan dari ayat ini yaitu kedua ayat di atas dapatlah dipahami bahwa dalam mendistribusikan ekonomi dan atau keuangan, seseorang dilarang berperilaku kikir dan dilarang bila berlaku terlalu boros. Sikap yang terbaik dalam hal distribusi ekonomi dan keuangan adalah memelihara asas keseimbangan dan kecukupan. Allah lah yang akan melapangkan atau menyempitkan rezeki seseorang, keluarga, masyarakat, atau bangsa dan negara sekalipun, karena Allah yang maha mengetahui lagi maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya membahas tentang distribusi, yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya yaitu harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat kuasa hukumnya. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu terjemahan perkataannya. Ma artinya apa? Apa artinya yang memberikan Allah. Allah ala atas, rasulihi rasulnya, min dari, ahli atau penduduk, al-qura artinya negeri atau kota, falillahi maka untuk Allah, walir rasuli dan untuk rasulnya, walizi dan yang memiliki, al-qurba hubungan kerabat, wal yatama dan untuk anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wabni dan orang-orang, as-sabil dalam perjalanan, kai supaya, lah jangan, yakuna adalah harta, dulah artinya beredar, baina di antara, al-awniya orang-orang kaya, minkum di antara kamu, wama dan tidak, atakumu yang diberikan kepadamu, ar-rasulu rasul, fakhuzuhu maka ambillah ia, wama dan apa, nahakum yang melarang kamu, anhu daripadanya, fangtahu maka hentikan atau tinggalkan, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, inna sesungguhnya Allah syadidu sangat atau keras, al-iqab siksa. Selanjutnya yaitu tafsir dari Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ayat ini menjelaskan tentang makna fa'i dan fa'i sifat dan hikmahnya. Jadi fa'i sendiri adalah segala harta benda yang dirampas dari orang-orang kafir tanpa menggunakan kuda, mengerahkan kuda ataupun unta. Jadi seperti harta benda Bani Nadir. Jadi di mana kaum muslimin memperolehnya tanpa menggunakan kuda maupun unta. Artinya mereka dalam hal ini tidak berperang terhadap musuh dan mereka tidak menyerang atau menyerbu mereka, tetapi para musuh itu dihinggapi rasa takut oleh Allah yang ditimpakan ke dalam hati mereka karena kewibawaan Rasulullah SAW. Kemudian Allah memberikan harta benda itu yang telah mereka tinggalkan kepada Rasul. Oleh karena itu beliau mengatur pembagian harta benda tadi yang diperoleh dari Bani Nadir sekehendak hati beliau dengan mengembalikannya kepada kaum muslimin untuk kemaslahatan umat atau dibelanjakan dalam segala sisi kebaikan seperti yang telah disebutkan Allah dalam ayat-ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan hadis riwayat Ahmad tentang distribusi, yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Abdul Razak berkata,
telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al-Hudri, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta ghanimah, datanglah kepada beliau Ibnu Zil Huwaishirah At-Taimi, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berlakulah yang adil. Maka beliau pun bersabda, celakalah engkau, siapa lagi yang bisa berlaku adil jika tidak berlaku adil. Lalu Umar Ibnu Khattab berkata, apakah Tuhan memberiku izin untuk memenggal kepalanya? Nabi SAW bersabda, biarkanlah dia, sesungguhnya ia punya sahabat yang salah seorang dari kalian akan menganggap remeh sesuatu jika dibanding dengan sesuatu mereka, dan puasanya dari puasa mereka. Mereka keluar dari agama sepertinya keluarlah anak panah dari busuknya. Ketika dilihat bulu anak panahnya tidak ditemukan di sana. Ketika dilihat anak panahnya tidak ditemukan satupun di sana. Ketika dilihat sasaran panahnya tidak ditemukan sesuatu pun di sana. Dan ketika dilihat mata panahnya tidak ditemukan sesuatu pun di sana. Sedang usus dan darahnya telah keluar. Salah seorang dari mereka ada seorang laki yang salah satu tangannya berwarna hitam. Atau beliau mengatakan salah satu dadanya seperti dada seorang wanita, atau seperti sepotong daging yang bergerak-gerak. Mereka akan keluar ketika manusia dalam keadaan lalai, dan kepada merekalah turun ayat. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Abu Sa'id berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar ini dari Rasulullah SAW. Dan aku juga bersaksi bahwa aku sedang bersama Ali ketika dia membunuh orang yang mirip sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.